Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Video kali ini akan berbeda dibandingkan biasanya karena kami mendapatkan kesempatan istimewa untuk menjajal trek Mandalika. Trek di mana diadakan MotoGP 2022 dan sekarang pihak Mandalika mengundang kami untuk mencoba mobil di sana. Makanya di video kali ini saya akan ajak Anda ke sirkuit Mandalika untuk mencoba Toyota GR Yaris dan melihat bagaimana mobil homologation spesial yang dibuat dari teknologi WRC ketika dikendarai secara full throttle di trek balap internasional. Sekarang mobilnya ada beberapa yang sedang dipersiapkan sebelum kita angkut ke Mandalika. Akan saya jelaskan spek mobil ini, tapi sebelum saya mau minum dulu. Panas ini di Garden Speed. Segar. Wih, gambar belakangnya Mandalika lagi. Oke, jadi seperti Anda bisa lihat kalau misalnya di belakang itu ada plat nomornya. Ini bukan mobil tes dari Toyota Astra Motor, tapi ini adalah mobil saya pribadi. Karena memang yang mau kita coba di Mandalika ini bukan GR Yaris yang spek standar, tapi GR Yaris yang sedikit di spek up untuk menyesuaikan keperluan track day. Kalau kondisi standar benar-benar pabrik, saya sudah coba di sirkuit Sentul. Ketika itu Anda bisa lihat videonya di channel Fitra Eri. Tapi sekarang ini mobil ada di Garden Speed Motorsport untuk diganti olinya, dicek-cek semuanya karena sirkuit itu kan lebih ekstrim. Udah di sini sekalian aja kita install beberapa barang. Yang pertama, teman-teman pasti udah lihat di belakang ada exhaust manifold yang sudah racing. Kemudian kita juga ganti intake manifoldnya. Kemudian ada intercooler. Intercooler ini untuk membuat udara itu tetap dingin, apalagi di trek nanti kan itu digeber terus-terusan, dan untuk membuat bensin itu lebih stabil dan lebih banyak debitnya ketika kita pacu dengan kecepatan penuh. Itu komputer mobil ini sudah didampingi oleh sebuah piggyback, dan itu semua pengerjaannya dilakukan oleh Garden Speed. Total tenaganya kira-kira naik 60 HP dibandingkan standar, jadi ini sekitar di 320 HP mobilnya. Tapi suspensi, pengereman masih menggunakan standar pabriknya. Jadi sekarang GR Yaris itu sudah tidak bisa dibeli lagi dalam keadaan baru, paling Anda bisa mencari dalam keadaan bekas di pasar mobil bekas. Dan mobil ini sedemikian lakunya karena teknologi WRC-nya itu. Makanya saya benar-benar penasaran, pengen lihat bagaimana ketika mobil ini kita tune sedikit dan kita langsung lajukan di sirkuit internasional termegah yang ada di Indonesia. Sekarang sudah terinstall semuanya, tinggal kita pasang dan kita towing. Tentu saja GR Yarisnya tidak dikendarai lewat darat sampai Mandalika karena satu melelahkan, kedua mengandung banyak resiko. Mendingan mobilnya kita angkut dengan towing dari DK Transport ini, dan mobil akan sampai ke Mandalika dalam keadaan masih segar dan keadaan prima untuk digeber di sirkuit Mandalika. Nah, bagi Anda semua yang ingin tahu bagaimana proses towingnya, kemudian secara detail modifikasinya di mobil saya itu apa saja dan kenapa memilih modifikasi itu, Anda bisa saksikan di channel Fitra Eri. Tapi di channel Auto Driver ini saya akan segera perlihatkan ke Anda bagaimana impresinya mengendarai sebuah GR Yaris yang hanya di spek up mesinnya, tapi kaki-kakinya itu masih standar rasanya ketika digeber di sirkuit internasional Mandalika. Kita langsung ke Mandalika.
Oke, kita udah nyampe di sirkuit Mandalika. Toyota GR Yaris sudah sampai. Sebenarnya eventnya itu mulainya besok tanggal 21 dan 22. Jadi ini sehari sebelum event track day-nya. Jadi kita sekarang mau survei track dulu. Dan besok kita akan langsung track day. Dan saya akan beritahukan ke Anda bagaimana rasanya mobil ini di dalam sirkuit Mandalika yang keren banget ini. Oke, kita ini dulu. Kita mau survei dulu. Oke, ini akan pertama kalinya kita bawa GR Yaris ke track. Ini masih ada kon semua, tapi kita bisa mengenal track di sini. Dan ini bakal lumayan menyiksa tubuh ya, karena tracknya ini panas. Jadi kemungkinan dehidrasi itu besar. Dan ini makanya saya minum Hydro Coco original. Ini bukan cuma rasanya yang enak, tapi dia juga membantu mengembalikan cairan tubuh yang hilang. Karena ini kan aktivitas ekstrim ya, jadi kita butuh konsentrasi penuh. Kalau misalnya kita konsentrasinya pecah, ini bisa berbahaya. Apalagi trek Mandalika ini terkenal high speed. Jadi kita harus pastikan fisik kita itu benar-benar prima. Sebelum kita masuk, sekarang kita akan sedikit flashback tentang GR Yaris ini. Jadi, Toyota GR Yaris itu adalah mobil yang dibuat oleh Toyota secara reverse engineering. Maksudnya reverse engineering di sini adalah mobil ini bukan dibuat untuk ikut WRC, karena di WRC mereka punya mobil seperti ini juga. Tapi mereka bikin mobil WRC-nya dulu, baru mereka bikin versi jalanannya. Jadi, di WRC itu ada yang namanya homologasi. Jadi, mobil itu harus mengikuti basis dari mobil yang dijual ke umum. Nah, Toyota sebelumnya memakai Yaris yang 4 pintu, Yaris versi Eropa. Kira-kira 2 tahun, 3 tahun yang lalu mereka berpikir bahwa untuk lebih kompetitif mereka harus membuat mobil yang spesial. Akhirnya didapatlah konfigurasi seperti ini. Atap karbon, bodi 2 pintu dengan bagian belakang itu lebih lebar. Tapi masalahnya mereka tidak punya produknya. Makanya untuk diizinkan turun di rally, mereka membuat mobil rally-nya dulu, kemudian mereka membuat versi jalan rayanya. Tapi versi jalan rayanya itu juga speknya masih sangat tinggi, mesin 1600 cc turbo 3 silinder yang merupakan mesin 3 silinder terkuat di dunia untuk produksi massal. Kemudian bagian depan ini TNGA B, artinya ini basisnya Yaris yang Eropa, sedangkan setengah ke belakang ini TNGA C, artinya basisnya CHR, basisnya Corolla, sehingga di belakang mereka bisa menempatkan suspensi double wishbone. Atap karbon untuk membuat center of gravity mobil itu semakin rendah, dan mobil ini jauh lebih rigid dibandingkan Yaris standar. Kemudian ini intake di bawah ini benar-benar intake, bukan hiasan, tapi ini untuk mendinginkan rem kanan, ini untuk mendinginkan rem kiri, bahkan di sini juga masih ada air intake untuk ke mesin, dan air intake ada lagi satu lagi di sini. Jadi ini mobil benar-benar mobil yang diciptakan dengan teknologi motor sport. Mobil yang basisnya bukan ini, tapi basisnya adalah mobil WRC yang dijadikan mobil jalanan. Makanya disebut sebagai reverse engineering, dan dia menggunakan penggerak all wheel drive yang bisa di setel. Kalau normal itu 60% di depan, kalau sport itu 70% di belakang supaya kita bisa drift, dan kalau track itu 50%, yang mana mode track itu yang nanti akan saya pakai untuk di sirkuit Mandalika ini. Nah, mobil ini sejatinya lahir untuk WRC, World Rally Championship, bahkan ada emblemnya di bawah. Tapi WRC itu juga bukan cuma gravel atau lumpur, tapi juga ada WRC aspal. Nah, makanya saya akan coba mobil ini ketika di track ini masih ditaruh kon untuk melihat bagaimana reaksi dari mobil ini ketika dia dibawa ke track balap. Oke, sekarang kita sudah mau masuk, kita siap-siap dulu.
pertama kalinya kita masuk sirkuit Mandalika. Kenceng banget ini mobil. Oh, kita perkenalan sirkuit dulu ya. Sini ada Cikin. Oh my god, gripnya ini mobil. Jadi ini ada limbung ya, karena ini suspensi standar ya. Tapi limbungnya itu bukan limbung yang mengkhawatirkan, itu masih limbung yang apa ya? Masih limbung yang bisa terkontrol gitu. Udah big brake kit ya, jadi bener-bener remnya itu ini banget remnya tuh benar-benar menggigit dan presisi sekali. High speed corner nggak ada masalah. Banget ini mobil. Dan dia ada auto blippernya ya, ada intelligent manual transmission, jadi kita pas turun gigi itu kita nggak perlu ngegas, dia akan ngegasin sendiri dan itu sangat membantu. Tenaga saya bikin 50% ya. Jadi dia itu balance gitu ya. Ada sedikit understeer, tapi understeernya itu masih terkontrol sekali. Sekarang kita coba high speed corner. Apa bisa di pole? Bisa. Nggak ada habis-habisnya di kecepatan berapapun. Wow, belakangnya juga bisa ini, belakangnya juga bisa slide dia. Jadi ini pengendaliannya tuh balance banget ini mobil.
perlu nunggu RPM tinggi, dari bawah itu tenaganya langsung nyaut semuanya. Suhu mesin itu nggak naik sama sekali ya, walaupun digeber. Luar biasa ini. Natural banget ini mobil. Sampai 5. Wah. Gitu ya. Oh, belakangnya itu ikut geser gitu. Jadi benar-benar kayak mobil WRC. Benar-benar ingin membantu depannya untuk belok. Wah, fun to drive banget ini mobil. Bener-bener fun to drive dan bener-bener terkontrol gitu ya. Oke, mobil pasti ada batasnya gitu. Jadi mobil itu ada batasnya di mana dia limitnya dia udah mulai geser gitu. Tapi ketika mobil ini bergeser, mobil ini masih sangat mudah untuk dikontrol. Suhu normal. Dan mau tahu konsumsi bahan bakarnya berapa kalau lagi di trek kayak gitu? Ya, 2,9 km per liter, gak nyampe 1,3. Jadi bener-bener mobil ini kalau di normal gitu ya bisa 110, 111, tapi begitu di trek itu bener-bener dikeluarin semua tenaga sampai 2,9 km per liter. Boros sekali ketika di trek, tapi gak apa-apa, justru mobil seperti ini yang kita perlukan, yang dia bisa lumayan hemat ketika di jalan normal, tapi dia bisa menyembur udara bahan bakar yang banyak ketika memang dibutuhkan. Kita setting GPS dulu buat lap time. Jadi nanti kita akan coba lap time. Tapi nanti yang coba lap time itu akan ada di channel Fitra Eri. Waduh, kita mau menikmati pemandangan dulu. Pemandangan sirkuit ini bagus sekali. Ini mobil enteng, dia beratnya tuh 1280 kg, itu terbilang enteng untuk mobil yang all wheel drive. Tapi rasanya tuh enteng, rasanya tuh bener-bener enteng sekali mobil ini di trek, lincah gitu kemana aja mau. Dan kelihatan banget ini bukan karakter mobil balap tapi mobil rally, karena dia sangat senang dengan tikungan-tikungan patah seperti ini. Dan ketika kita gas itu langsung tenaganya itu keluar. Oke, udah selesai. Luar biasa. Terima kasih Mandalika Circuit udah memberikan kesempatan untuk mencoba mobil di trek ini. Luar biasa rasanya. Oke, alhamdulillah udah selesai nyoba mobil ini. Tadi Anda sudah dengar juga bagaimana impresinya. Luar biasa, menyenangkan sekali. Bisa di trek ini kita melakukan track day, dan ini rame banget loh, lihat tuh. Itu rame dan banyak sekali pecinta otomotif dari NTB, dari Kota Mataram, dari Bali, dari Surabaya itu datang ke sini. Padahal ini benar-benar event pertama dan bukan event yang direncanakan jauh-jauh hari gitu, yang tadinya cuma spontanitas saja. Ternyata animonya luar biasa besar.
Dan cuaca sangat-sangat bersahabat. Menyenangkan sekali. Nah, ini yang Nyalain dari sekarang biar panas. jadi ini yang standarnya. Ini standar. Ya. Standar. Engineer Gazoo Racing yang ngerjakan standarnya ini. Gazoo Racing. Gazoo Racing. Gazoo Racing. Ya, Gazoo sama, ini Racing. juga engineer Gazoo Racing. Apaan udah tambah-tambah apa racing Oh ini iya, racing ini karena racing kan ini. untuk di track supaya lebih proper. Gazoo Racing udah mengerjakan ini street tapi bisa track. Ya udah gini aja, ini kan 2 hari track day. Ah, Besok Om Mobi nyoba mobil saya, oke. saya nyoba mobil Om Mobi yang standar. Boleh. Oke, nanti itu bisa ada di channel Om Mobi, ada di channel Fitra Eri juga ya. Boleh. Aus? Mau? Ada di lemari es. Masih baru nih kayaknya. Iya. Jangan-jangan yang ini mahal. Kalau yang di lemari es gratis. Ini ada Mini Cooper S. Iya, bentar ya. Terus itu ada mobilnya. Wah, ini mobil-mobil komunitas nih. Ada Toyota Starlet. Dulu saya pas kuliah sempat pakai Starlet ini 1,3 SEG warna merah. Halo. DX. Ada DX lagi. Ada DX lagi. Nah, ini siapa yang nggak kenal ini? Garasi Drift. Lu kenceng banget tadi di track. Lah kan gua mobil touring, bukan mobil drift. Kalau mobil drift kan ya gua pelan-pelan juga pasti. Enggak, tadi kan gua pakai yang mobil harian. Oh, yang mobil harian. Oh, iya. Ya kan lagi kalau mobil balap kan emang udah di setel buat beloknya. Jadi kayak yang tikungan 7, 8, 9 tuh pol terus tuh. Iya, gua lihat ngangkat-ngangkat, Mas. Oh, serius ngangkat? Ngangkat-ngangkat. Bannya tuh ngangkat terus nggak muter gitu lah. Ya, nah ini Ziko bawa 2 Silvia nih. Satu yang ini dan satu yang cantik banget. Yang Mona Lisa yang mana? Yang Mona Lisa Dipo Dipo. Ini namanya? Yang ini nggak ada namanya sih. Ini nggak ada namanya. Sylvia Yang itu? jadi-jadian kalau Itu? ini. Itu namanya Sylvia Midnight Purple. Oh, Midnight Purple. Lebih ini ya, kalau Dipo lebih melo ya, pakai Mona Lisa gitu. Oh, iya dia pengen stand out. Stand out. Iya, gimana lu seneng banget bisa track day di Mandalika? Asik banget, kita dikasih track day, dikasih drifting. Driftingnya sih Mas yang seru banget. Pengen nggak reguler? Pengen banget. Aku malah pengen naruh mobil di sini, mau nyewa pit satu. Beda ya emang ya. Kalau kita nanti kalau ada lagi kita bawa ke sini kalau Seru dia banget. pengen naruh mobil di sini satu. Seru banget tracknya Om ya. Seru banget ya tracknya. Oke, Siap. sukses driftingnya. Kita ntar main lagi Om ya. Oke. Nah, sekarang saya sama Om Andi Satria, Direktur Utama dari MGPA, Mandalika Grand Prix Association. Dan Selamat sore Mas Fitra. sore Mas Andi. Mas Andi ini dulunya sama-sama jurnalis, sama seperti saya. Sama. Jadi udah kenal lama. Mas Andi, pertama-tama saya makasih dulu udah ngadakan event Mandalika Track Day ini. Jadi sebenarnya maksudnya untuk apa sih diadakan event ini? Sebenarnya tujuan utamanya adalah memperkenalkan Pertamina Mandalika International Circuit kepada pegiat motorsport, penggemar motorsport yang bukan pelaku balap ya, sama komunitas motorsport dan Iya. masyarakat umum. Iya, iya. Apa sih itu Mandalika? Kan orang denger-denger aja. Kalau kayak gini kan Mas Fitra udah ngerasain, bisa cerita. Ada lagi pembalap-pembalap lain, komunitas bisa cerita. Beda kan, denger sama ngerasain langsung kan beda. Iya. Nah, sekarang kita udah jam 5:30. 5:30. Event udah berlangsung seharian penuh. Gimana menurut Mas Andi antusiasme dari peserta ke sini? Kalau dari antusiasme bisa dilihat dari kedatangan nggak hanya pembalap ya, cuman masyarakat umum. Iya, iya. Banyak Waktu banget. awalnya kan kita cuma ngundang pembalap aja, nggak Iya. ada tiket segala ya. Lantas Iya. ada penonton telepon mau datang mau ini, dadakan kita bikin Iya. tiket, izin ke daerah setempat, jualan tiket, ada pajaknya segala. Alhamdulillah sampai hari ini ada 750 penonton beli tiket. Walaupun murah ya. 750 hanya track dadakan day ini, ya. Track day gitu. Nah, abis itu untuk Ya, pastinya bukan cuma pengen nonton, pengen ketemu Mas juga kali nih. Iya, iya. Yang 700-nya, yang 50-nya Enggak juga, motor. tapi Mandalika kan kecintaan semua. Jadi mereka juga pengen lihat aksi mobil karena sebelumnya kan motor kan. Ya, Tidak benar. pernah ada mobil yang untuk digeber di sini kan baru Benar. sekarang. Nah, Mas Andi, melihat antusiasme seperti ini, ada nggak rencana untuk menjadikan ini sebagai event reguler? Nah, justru datang dari
event ini mau nanya ke pegiatnya nih. mau. Kalau ke saya- Mas Fitra, ada Silas, ada Valen, ada Akbar, ada Om maunya Mobi apa nanti sih? nanti kalau nggak ada Om disebut, Mobi. kalau disebut nggak disebut dia Nextnya ini. mau ngapain? Jadi Iya, kan iya. justru masukan dari Iya. penggemarnya ya, kita cuma memiliki track, penggemarnya nih mau ngapain nih? Apa track day atau mau time attack atau Iya. apapun gitu ya. Iya, kita iya. terbuka. Jadi nanti kita bisa discuss Ya, tuh ke bisa, depannya. Sama bisa. satu lagi, itu tadi kan dipakai drifting di belakang kan di tikungan 16-17 ya. Itu gimana aspalnya setelah dipakai drifting? Awalnya memang kita rencanakan drifting karena bagian itu termasuk area yang kita mau lapis ulang. Sekalian ngetes. Sekalian ketika- ngetes. Iya. Kemarin kita sapu pakai truk Ford Boss ya, bersih total. Tadi kita lihat habis drifting nggak ada kerikilnya, jadi ya ini kan juga. Tapi tetap mau di resurface lagi. Kita resurface karena itu salah satu bagian yang Vim pingin ya. Cuma membuktikan bahwa ya kita mesti lihat faktanya di lapangan, jangan hanya dengar cerita orang aspalnya begini, aspalnya begitu. Nah, jadi sekarang kan masyarakat bisa nanya langsung ke pelakunya, gimana sih trek lintasannya, aspalnya, gripnya. Iya, iya. Gripnya sih bagus banget. Wah. Itu terbukti dari tekanan ban itu bisa naik banyak sekali PSI karena bener-bener gripnya luar biasa. Traksi gripnya, Fraksi friksinya gripnya, berarti. iya luar biasa. Mas Andi, makasih banyak. Saya yang terima kasih banyak, Mas menunggu Fitra, event-event sudah didatangi. Iya. Jangan Dan sungkan-sungkan. Saya pengen ini latihan di bukan sini. yang terakhir, Siap. benar-benar pengen datang lagi kalau ada event di Mandalika. Terima kasih. Sukses terus, Mas Andi. Terima kasih. Alhamdulillah selesai juga track day-nya di Mandalika dan saya sangat senang bisa men-sharing pengalaman membawa Toyota GR Yaris di track Mandalika untuk pertama kalinya ke Anda semua dan berharap event-event track day seperti ini bisa secara reguler diadakan di Mandalika dan terima kasih buat masyarakat Lombok luar biasa animonya, antusias sekali datang ke sini menyapa tadi dan nanti akan ada juga vlog untuk lap time-nya itu di channel Fitra Eri juga. Tapi untuk video ini sampai di sini aja dulu. Terima kasih banyak untuk Mandalika Track, Garden Speed Motorsport yang sudah menyiapkan mobil ini dan tidak lupa kepada Hydro Coco yang membuat semua tim itu moodnya bagus dan terhidrasi terus. Itu Hydro Coco-nya banyak sekali, dingin semuanya di sini. Dan jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah serta subscribe ke channel Auto Driver jika Anda belum. Main-main ke website kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami Auto Driver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.